Kita akan mulai sesi kita di sesi pelajaran kelima ya. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian tema Camp Remaja Pemuda, Identitas Allah. Kita hanya menyanyi dalam bahasa Indonesia. 3 ayat ya. Allah itu Roh yang kekal, tak terbatas, tak berubah. Di dalam jati dirinya, hikmat dan kuasanya. Allah itu kudus, adil dan baik, Ia benar selamanya. Hai semua orang, terima putranya, supaya jangan binasa. Yesuslah roti hidupku, Ialah terang dunia. Pintu damai untuk dombanya, gembala baik yang agung. Dialah kebangkitan dan hidup kekal, Dialah jalan kebenaran, kehidupan selamat dan pokok anggur. Yesuslah penebus kita. Tuhan Yesus kekuatanku, bukit karangku yang kukuh. Dia kubu pertahananku, Yesuslah juru selamatku. Yesuslah Allahku, gunung batuku, tempat teguhku berlindung, perisai tanduk keselamatanku, Dia menaraku yang tinggi. Mari kita membuka kitab Keluaran pasal 34. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kitab Keluaran 34 ayat 1 sampai 11. Kita akan membaca dengan bertanggapan. Saya mulai ayat pertama, ditanggapi ayat kedua, dan 3 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Keluaran 34 ayat 1 sampai 11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai, berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu, bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya.
turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya dan setianya, yang menunggukan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Sama-sama. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsa-Mu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya kamu diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami kembali datang. Kami mohon Engkau berbelas kasihan pada kami untuk memberikan kami pengertian akan firman-Mu. Engkau juga memberikan kami kuasa Roh Kudus supaya kami dapat melakukan dan mewartakan firman-Mu. Ya Bapa, kami sadar kami orang terbatas, orang yang berdosa. Kami juga perlu belas kasihan-Mu untuk mendapatkan pengampunan dosa dari Engkau, dan kami mohon dengan darah Tuhan Yesus Engkau menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran. Kami serahkan ya Bapa waktu kami belajar firman-Mu ke dalam pimpinan-Mu. Kami mohon supaya nama-Mu saja yang dimuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Mas, pada pagi ini Kitab Keluaran yang tadi sudah kita baca ya, walaupun kita hanya membaca 11 ayat ya, dari 35 ayat, tetapi ini merupakan bagian firman Tuhan yang penting sekali, karena dalam buklet kita, pelajaran kita yang terakhir itu adalah tentang siapakah Allah dilihat dari Kitab Keluaran pasal 34. Nah, tolong diingat ya, apakah semua bisa melihat screen ini dengan baik? Bisa ya? Bisa? Bisa ya? Tidak ada yang terhalang. Nah, Keluaran 34 ya, kita fokus ayat 5, 6 dan 7 untuk gampang mengingatnya ya. Kamu ingat angka 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6 dan 7. Artinya Keluaran 34 ayat 5, ayat 6 dan ayat 7. Tetapi sebenarnya seluruh pasal ya. Keluaran pasal 34. Nah, di situ kita bisa belajar tentang dari ayat ya 5, 6, 7 ada 10 hal ya. Walaupun tadi singkat saja 5, 6, 7 3 ayat, tetapi ada 10 hal. Tentang apa itu? Di situ ada nama dari Tuhan. Nama Tuhan. Dan bahkan juga ada sifatnya. Ya, ingat akan 10 hukum, karena di sini ada 10 hal ya. Ini pelajaran kita yang terakhir di hari ini. Nah, sekarang kita lihat dari ayat 1. Dari ayat 1 kalau kita melihat ternyata ada 7 perintah yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Apa saja perintahnya? Musa, ya, dalam pasal sebelumnya kalau kita buka di dalam pasal yang ke-31 ayat 18. Tuhan telah memberikan kepada Musa 2 loh batu di Gunung Sinai, dan kedua tablet batu itu ditulisi ya dengan jarinya Allah. Jadi 2 loh batu itu ya, 2 lempengan batu
kanan dan kiri. Di sebelah kanan ada 5 hukum. Ya, ada 5 hukum. Apa itu yang pertama? Jangan ada pada Allahmu Allah lain di hadapanku. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan membuat patung dan menyembah patung. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Seperti kita ya, jangan bilang Alama, nggak boleh ya, nggak ada Alama. Yang ada Allah Bapa. Paham? Nah, yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, nah kenapa hukum kelima, hormatilah ayahmu ibumu, ini termasuk di lempengan batu yang pertama. Karena orang tua yang takut akan Tuhan akan membawa anak-anaknya mengenal Tuhan. Paham? Jadi ada 5 hukum di loh batu yang pertama. Nah di loh batu yang kedua ada 5 hukum juga. Sehingga balance ya, 5-5, bukan 4-6 ya, bukan 4-6 tapi 5-5. Kalau kamu ke Israel ya, kamu beli 10 hukum dalam bahasa Ibrani itu 5-5, bukan 4-6. Nah, di sini jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan tamak. Paham ya? Ini 2 loh batu yang sudah Musa pecahkan waktu dia melihat bangsa Israel menyembah berhala. Dia marah, ya 2 loh batu itu ya adalah hukum 10 hukum. Dia pecahkan loh. Tuhan gak marah sama dia. Paham ya? Karena sudah dipecahkan ya gak ada lagi kan. Nah Tuhan berkata pada Musa, kamu ya buat lagi 2 tablet batu seperti ya yang pertama ya, seperti, bahkan dikatakan sama dengan ya. Orang Indonesia paling suka bahasa Indonesianya kacau. Sama seperti. Kalau kamu belajar matematika, sama itu dengan. Kalau seperti ya gak sama. Paham ya? Kamu nggak boleh bilang sama seperti. Nggak ada kata sama seperti itu. Yang ada sama dengan. Kalau kamu menggunakan kata seperti, nggak usah ada samanya. Karena seperti nggak sama kan? Paham ya? Nah, buat 2 loh batu yang sama dengan yang pertama. Kemudian ya 2 loh batu itu harus selesai pada pagi hari. Jadi Tuhan kalau memberi perintah, dia itu jelas waktunya kapan harus selesai pagi. Nggak boleh ya Musa itu lelet ya siang hari baru selesai, nggak boleh. Nah yang ketiga, kamu setelah selesai bawa 2 loh batu itu naik ke gunung di pagi hari. Kamu kalau lihat ya dalam kitab Keluaran, Musa itu naik gunung Sinai ada 8 kali loh. Berapa kali? 8 kali loh. Saya pernah naik gunung Sinai 1 kali saja ya. Gunung Sinai itu bukan gunung yang seperti di Indonesia. Gunung tanah itu gunung batu granit loh. Batu apa? Granit ya, berbeda ya dengan gunung di Indonesia. Nah naik ke gunung pagi-pagi. Nah setelah kamu naik ke atas gunung, saya akan turun. Kamu lihat ya, kalau kamu datang ke gereja, Tuhan akan menemui kamu loh. Paham gak? Kamu datang ke camp, kamu datang kan? Tuhan juga datang. Kata datang itu kata dalam istilah manusia. Kalau kamu nggak datang ke gereja, kamu nggak datang ke camp, kamu mana bisa jumpa dengan Tuhan? Paham nggak? Mengerti? Kamu naik gunung, aku ya Tuhan bilang seolah-olah dia seperti manusia ya akan turun bertemu dengan engkau dari surga di atas gunung. Sebenarnya Tuhan maha hadir, ngerti? Tapi karena Musa disuruh naik gunung, ya, dia dijanjikan bertemu Tuhan di puncak gunung. Terus Musa disuruh datang sendiri. Ini penting loh. Kenapa datang sendiri? Kenapa? Karena Tuhan itu kudus ya. Tuhan tahu ya bangsa Israel itu ya banyak yang belum menguduskan diri. Kalau kita ya dalam kondisi tidak kudus bertemu dengan Tuhan, kita bisa mati. Bisa apa? Bisa mati loh. Banyak orang ke gereja dia sembarangan saja ya. Dia pikir ya di gereja ini boleh main-main ya. Boleh ribut-ribut. Nggak boleh. Paham ya? Itu Tuhan kalau dia marah, dia mau menghukum kita, kita bisa dibuat tergeletak mati loh. Tidak hormat sama Tuhan loh. Paham ya? Jadi datanglah sendiri ya. Karena dia tahu hanya Musa dalam posisi yang kudus di antara bangsa Israel, yang layak ya bertemu dengan Tuhan. Nah, bahkan jangan biarkan 1 orang pun ikut kamu naik gunung. Enggak boleh. Jadi kemudian ya jangan pula yang ketujuh, ada orang di bawah gunung itu membawa ternaknya makan rumput di bawah gunung, nggak boleh juga. Jadi daerah itu betul-betul Tuhan sterilkan, hanya Musa yang boleh naik dan Tuhan mau bertemu dengan Musa. Ada 7 perintah ya, tolong dicatat ya.
Saya sudah kirim ke grup gereja, tolong yang ada di grup gereja bisa sebarkan di grup kalian ya, grup camp remaja. Karena saya tidak ada di grup camp remaja. Carita ada di grup gereja? Ya, tolong di Vindrio ada ya, Andreas. Oke ya. Jadi ini sudah ada ya di naskah. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat Tuhan turun ke gunung untuk bertemu dengan Musa yang naik gunung. Ini penting ya. Kalau kamu datang, Tuhan mau bertemu dengan kamu. Paham? Jadi kalau hari Minggu, kamu tidak boleh tidak datang ke gereja. Yang pertama ya. Yang kedua, setiap hari kamu harus membaca Alkitab. Bagaimana kita mau bertemu dengan Tuhan sekarang? Bukan lagi naik gunung Sinai loh. Membuka firman-Nya, membaca firman-Nya, berdoa, datang ke rumah Tuhan. Itulah Tuhan mau bertemu dengan kita. Bertemu dengan Tuhan itu suatu peristiwa yang paling penting di muka bumi ini. Seandainya sekarang ya, Pak Jokowi telepon, suruh saya ke Jakarta. Kira-kira saya ke Jakarta nggak ketemu dia? Yudi, berangkat nggak? Oh berangkat. Kalau Tuhan mau ketemu kamu mau datang nggak? Mau. Di mana bertemu Tuhan? Di mana? Di rumahnya dan saat kita membaca firman-Nya. Makanya orang Kristen itu kadang-kadang ya terlalu suka-suka. Ya, saya bilang orang Kristen yang sontoloyo apa? Ya, punya HP tapi nggak punya Alkitab. Kamu bayangkan HP itu harganya jutaan loh. Alkitab tak sampai 200.000 nggak punya. Kira-kira masuk akal nggak? Hah? HP-nya berapa? Belinya Hah? Berapa? 3 juta. Waduh, dapat Alkitab itu 15 Alkitab. Tapi sudah punya HP jutaan, Alkitab nggak ada. Kira-kira malu nggak sama Tuhan? Hah? Malu nggak? Malu dong. Saya lebih malu lagi yang mengajar kalian nanti ditanya, kok remaja pemuda gereja ini nggak punya Alkitab, punya HP yang canggih. Nah, malulah hamba Tuhannya. Ya, mulai hari ini pulang ke rumah harus punya Alkitab dalam bentuk manual. Kenapa manual? Karena ini nggak ada istilah lobet. Ada lobet nggak dia? Nggak ya, langsung buka. Makanya ya jadi orang Kristen ya, kita kalau disuruh buka Alkitab tapi nggak lancar buka Alkitab, kita malu loh. Coba buka Mazmur, cari dulu sebelah Kejadian. Lo kok gak ketemu ya? Cari lagi di sebelah Wahyu. Ya gak ketemu-ketemu, Mazmur di tengah. Ya, janji ya. Sebelah sini janji gak? Janji ya. Harus punya Alkitab dan bisa buka Alkitab secara manual. Sebelah sini? Janji gak? Ayo ajang janji angkat tangan lah. Ayo. Janji ya. Jangan sampai punya HP nggak punya Alkitab. Oke. Jadi Tuhan dia mau bertemu dengan Musa, dia suruh Musa yang naik gunung. Itu yang kita lihat ya dalam ayat 1 ya dan seterusnya. Ada 7 perintah. Nah, sekarang kita belajar 10 hal tentang nama Allah dan sifat Allah. Ini penting sekali ya. Nah, dari pembacaan kita tadi ayat 5, 6 dan 7 itu ada yang namanya kata Tuhan. Ya, coba kita lihat di situ ya. 3, 4. Ayat yang kelima, turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Ayat 6, berjalanlah Tuhan lewat ya dari depannya Musa dan berseru. Nah, di sini ada kata apa? Ayat 6 ya. Tuhan dan ada Allah. Nah, kenapa ada kata Tuhan, ada kata Allah? Saya sudah pernah jelaskan ya, kalau Tuhan bahasa Ibraninya adalah YHWH. YHWH itu 4 huruf mati, Y itu huruf mati, ya konsonan, H itu huruf mati, W huruf mati, H huruf mati, nggak ada bunyinya. Tetapi orang kalau ketemu ini nama Tuhan YHWH, mereka pasti baca dengan kata Adonai. Seperti kamu kalau ketemu nama bapak kamu berani nggak panggil bapak kamu dengan namanya? Ada di sini nggak? Nggak ada kan? Kita pasti ketemu bapak panggilnya apa? Bapak. Kalau ini apa artinya Adonai? Adonai itu artinya tuanku, apa?
Tuanku. Kenapa Tuanku? Karena Tuhan dia memberi perintah pada kita untuk kita laksanakan. Jadi kalau kamu lihat ya, Adonai di sini, A saya taruh di sini, ya. O saya taruh di sini, ya. I saya taruh di sini menjadi Yahweh atau Yehova. Paham nggak? Sebenarnya kalau bertemu mati 4 biji ini, mereka nggak berani sebut Yahweh atau Yehova, nggak berani. Mereka pasti baca dengan Adonai, Tuanku. Ya. Hanya orang-orang yang bukan Yahudi yang berani mengucap ya ini sebagai Yahweh atau Yehova. Orang Yahudi nggak berani. Kamu pergi ke Israel, suruh mereka baca kitab Perjanjian Lama, begitu ketemu kata Yehova, ini YHWH, mereka pasti baca Adonai. Apa artinya Adonai? Tuanku, bosku. Kau yang kasih perintah, aku pelaksananya, aku hambamu. Itu orang Israel loh. Nah, orang Israel, saya kasih tahu kamu ya, orangnya tidak banyak di dunia ini loh. Tapi orang Israel kalau kamu periksa, itu orang yang paling pintar di muka bumi ini. Yang menemukan banyak hal yang dipakai di muka bumi ini, termasuk obat-obatan, ya, program komputer. Nah, orang Israel itu kalau mereka belajar berbeda dengan orang Asia kalau belajar. Kalau kita di sini belajar, kalau yang saya ajarkan kepada kamu, saya kasih ujian, kamu bisa menulis semua yang saya ajarkan, kamu dapat nilai 100. Itu di Indonesia, di Malaysia, Singapura, Tiongkok, Taiwan, semuanya begitu. Yang guru ajarkan, kamu bisa tulis ulang 100. Kalau di Israel enggak loh. Kalau kamu bisa ya menjawab sesuai dengan guru, nilainya paling 90. Berapa? 90. Nah, nilainya bisa bertambah 5, 95. Kalau kamu bisa kasih referensi dari buku yang lain yang bukan diajar oleh gurumu tentang hal yang berkaitan. Nah, kamu artinya sudah meneliti bahan-bahan yang lain, kamu akan dapat 95. 9 apa? 5. Tetapi kamu kalau mau dapat nilai 100, kamu harus mengemukakan apa yang baru yang tidak diajarkan tapi menjadi perkembangan dari apa yang kita pelajari. Itu nilainya 100. Contohnya ya. Siapa yang mendapat nilai 100 di Indonesia? Dari ojek menjadi gojek. 100 enggak? Dari apa? Ojek jadi gojek. Nilainya berapa tuh? 100. Presiden Jokowi itu saya bilang punya nilai 100 juga. Kenapa? Karena dari hutan Kalimantan dia akan bikin jadi IKN. Jadi apa? Kalau di antara kalian, apa yang bisa membuat kamu punya nilai 100? Kalau nanti Tuhan memanggil kamu, kamu bisa pergi ke satu kota yang belum ada gerejanya. Kamu mengabarkan Injil di situ, kamu mendirikan gereja, kemudian ada gereja di situ. Itu baru nilainya 100. Nilainya apa? Ya, dari ojek jadi gojek, dari Jakarta jadi IKN. Saya harap di antara kalian ya, ada yang mau menjadi hamba Tuhan ya. Ada enggak? Ya, nanti diutus ke daerah yang tidak ada gereja, di situ berdiri gereja. Itu yang mantap. Yang apa? Yang apa? Mantap. Nilainya apa? Cepet. Kalau hanya bisa ya copy paste tuh enggak nilai 100 itu. Itu orang Yahudi loh. Ya, dari ojek jadi gojek itu baru pas ya. Dari Jakarta jadi IKN. Ya, dari tanah tak ada gereja, kamu bisa bikin gereja, itu baru nilainya 100. Paham? Ya? Ngerti? Mengerti? Nah, oke. Jadi nama Tuhan orang Yahudi itu begitu ya, mereka menjadi orang walaupun mereka tidak percaya Yesus ya, tapi mereka dididik dengan firman Tuhan sehingga mereka menjadi orang ya. Kalau kamu lihat ya dalam bidang farmasi ya, mereka banyak menemukan obat-obatan. Ya, orang Indonesia bisa saja tolak Israel, tapi kamu tahu gak banyak obat-obatan yang bagaimana ditemukan oleh orang Israel loh. Kalau nggak minum obat itu orang bisa mati. Kamu tahu nggak yang punya Facebook tuh orang Yahudi, ya kan? Masa bisa tolak Israel? Nggak mungkin. Ya begitu banyak ya bangsa Israel itu menemukan hal-hal yang belum ada di muka bumi ini. Ya walaupun jumlah mereka sangat sedikit. Ya karena apa? Karena mereka punya ya kebudayaan yang sangat bagus terhadap firman Tuhan. Jadi waktu mereka menyalin ya hukum Taurat bertemu dengan kata YHWH, mereka harus mandi. Harus apa? Mandi. Kalau nggak mandi,
Enggak puasa, enggak boleh mereka menulis YHWH. Ngerti? Sangat menghormati nama Tuhan. Kemudian ada kata berikutnya, bukan YHWH tapi L. Makanya banyak nama orang ya, Yoel, Elia, Elisa, Elnatan, Elizabeth. L apa artinya L? Israel. L itu artinya Allah, Elohim. Jadi Elohim itu pencipta. Kalau Tuhan itu adalah Allah yang berjanji melalui firman-Nya. Apa bedanya Elohim dengan YHWH? Allah itu pencipta, sedangkan Tuhan dia berjanji melalui firman-Nya. Ya, jangan lupa. Berikutnya. Nah, dari dua nama ini yaitu Yahweh dan El, kita menemukan ada 8 kata sifat. 8 kata sifat. Ternyata dari 8 kata sifat ini ada 7 kata sifat yang bagaimana membuat kita menjadi orang yang sangat ya menghormati Tuhan. Kata sifat yang pertama ya seringkali diterjemahkan salah dalam bahasa Indonesia. Coba kita lihat pasal 34 ayat 6. Tuhan Allah dikatakan penyayang dan pengasih. Sebenarnya kata penyayang dan pengasih, kata penyayang itu terjemahan dari kata rahim. Rahim. Bahasa Indonesia dikatakan kamu lahir dari rahim ibu. Rahim ya. Nah, ini kata yang dipakai loh dalam bahasa Indonesia. Bahasa Ibraninya ada seorang memberikan nomor 7349. Orang tuh namanya Strong loh. Strong ini orang di Amerika, dia membuat ya setiap kata dalam Alkitab, bahasa Ibrani ada nomornya, bahasa Yunani ada nomornya. Itu Strong loh. Dahulu gak ada komputer loh, satu persatu dia kasih nomor loh. Coba bayangkan ya, kita di sini pesertanya 20 lebih, dikasih nomor. Ini kata-kata dalam bahasa Ibrani, dikasih nomor semua loh. Jadi dia memberi nomor bahasa Ibrani untuk kata rahim 7349. Ya, tidak sampai 10.000 kata ya bahasa Ibrani itu ya. Nah, apa itu kata rahim? Rahim itu artinya Allah melihat kita, dia kasihan sama kita. Makanya di bahasa Indonesia dikatakan penyayang. Sebenarnya bukan penyayang. Dia melihat kita, dia kasihan sama kita. Kenapa dia kasihan sama kita? Kenapa? Dia tahu kalau dia tidak menyelamatkan kita, semua kita binasa. Maka kata rahim ini ya, merasa kasihan pada kita yang sudah jatuh dalam dosa. Ya, ini sifat Allah yang pertama ya dari pelajaran kita di siang hari ini. Kemudian sifat Allah yang kedua selain rahim ada kata itu Hanan. Ya, coba disebut ya. Pertama rahim ya. Kedua Hanan. Hanan tuh agak susah mengingatnya. Kalau kita bisa sebut dengan yang lebih gampang diingat bunyinya tuh Kenan. Apa? Kenan. Nah, bahasa Ibrani itu yang nggak ada c loh, ya nggak ada c, ya. Dia nggak ada c, ya. Dia yang ada tuh h dan k. Nah, dari sini keluar, ya, dari sini ya. Hanan, coba sebut ya. Ini h yang kasar, Hanan. Nah, Hanan ya, Hanan. Biasanya kita kasih k di sini ya, Hanan. Arti Hanan itu apa? Dia memberikan anugerah, hadiah. Jadi kalau dia berbelas kasihan sama kita, dia memberikan kita hadiah. Apa hadiah dari Tuhan pada kita? Tuhan selalu memberi hadiah kepada manusia tanpa kita sadari. Hadiah yang bersifat umum. Apa tuh? Yang tidak perlu kita bayar. Orang baik dapat hadiah yang sama, orang yang jahat dapat hadiah yang sama. Apa saja? Apa? Oksigen, ya oksigen di sini dengan oksigen di penjara nggak ada beda ya. Oke, apa lagi? Matahari di sini dengan matahari di penjara sama saja. Apa lagi? Hujan, itu namanya hadiah umum. Hadiah apa? Umum. Ya, hadiah umum itu kepada semua manusia sama. Kita menerimanya tanpa perlu kita membayar. Kita hanya mengucapkan syukur. Mengucap apa? Syukur. Itu yang pertama ya. Dia merasa kasihan sama kita, dia harus memberikan satu hadiah kepada kita. Apa tuh hadiahnya? Mari kita baca ayat yang harus kita hafal. Yohanes 3:16.
Itu ya, karena dia kasihan sama kita, dia kasih kita manusia hadiah dalam Yohanes 3:16. Ada yang sudah hafal ayat ini? Sudah? Silakan Vindrio. Oke, bagus. Kita sama-sama 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memberikan, menghadiahkan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya pada Yesus putranya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kamu lihat ya, karena dia sangat mengasihi, maka dia memberikan yang terbaik loh. Dia memberikan Tuhan Yesus putra tunggalnya loh. Mengerti? Dia memberikan putra tunggalnya, anak tunggalnya kepada kita. Jadi kata rahim, ya, ini ada hubungan dengan kata kenan. Tidak masuk akal kalau dia kasihan sama kita, kalau dia tidak kasih kita hadiah. Ingat ya, tidak masuk akal kalau dia berbelas kasihan sama kita, tapi dia tidak memberikan kita hadiah hidup yang kekal. Itu sifat Allah yang kedua ya. Ada 7 sifat Allah yang membuat ya kita menjadi anak-anaknya yang bagaimana, selalu bisa bersandar padanya. Kata sifat yang ketiga itu panjang sabar. Kenapa panjang sabar ya? Panjang sabar itu dalam bahasa Ibraninya adalah erek apaim. Coba sebut ya, 1, 2, 3. Erek apaim. Apa artinya panjang sabar? Panjang sabar di sini dalam bahasa Yunaninya adalah makrotumia. Coba kita baca dalam 1 Korintus 13. Mari kita buka 1 Korintus 13. Di situ kriteria pertama dari kasih itu adalah panjang sabar. Bukan sabar ya. Bahasa Indonesia menerjemahkannya tidak tepat. Tetapi kata sabar kita ganti dengan panjang sabar. 1 Korintus 13 ayat 4. Kita baca sama-sama, kata sabar kita ganti dengan panjang sabar. 3, 2, 1. Kasih itu panjang sabar, kasih itu murah jantung, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, kata panjang sabar di sini adalah makrotumia dalam bahasa Yunani, bahasa Ibraninya adalah erek apaim. Apa itu maksudnya panjang sabar? Panjang sabar itu Tuhan dia melihat orang berdosa, dia tidak langsung menghukum orang yang sudah berdosa. Paham? Apa itu panjang sabar? Dia melihat orang berdosa dan dia tahu orang berdosa, tetapi dia tidak langsung menghukum manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Itu panjang sabar. Mengerti? Kalau sabar, apa sabar? Sabar itu tahan menderita. Beda ya. Tahan apa? Ya, Tuhan Yesus itu panjang sabar dan sabar. Sabar itu waktu dia disalib, dia menderita sekali, dia tahan. Ya, tahan menderita itu seperti intan. Intan itu ya unsur kimianya sama dengan arang. Tadi malam kalian barbeque kan pakai arang kan? Nah, arang itu 1 kilo paling 10.000, tapi kalau intan sebuah intan kecil itu harganya ratusan juta. Unsur kimianya di laboratorium sama-sama karbon, tetapi kenapa intan itu lebih berharga daripada arang? Karena intan itu di dalam kerak bumi ditekan ya sampai ya tekanan yang tinggi sekali dan dia tidak pecah. Tidak apa? Pecah. Itu namanya hupomone. Apa hupomone? Sabar. Walaupun sekarang kamu menderita, tapi kamu tidak menyangkal Yesus. Paham? Walaupun menderita, tidak menyangkal Yesus. Kalau makrotumia menghadapi orang yang tidak ramah sama kita, kita tidak berdosa. Jadi Tuhan ya tidak menghukum orang pada saat orang itu berbuat dosa. Dia ingin mengampuni orang yang berdosa supaya orang berdosa bertobat. Ini sifat Allah yang ketiga. Sifat Allah yang keempat itu rahmat. Ya, rahmat itu disebut besar. Ya, bahasa Ibraninya apa? Rab Hesed. Coba baca 1, 2, 3. Rab Hesed. Rab itu besar, Hesed ya sekali lagi ya Hesed. Chesed ya.
Ya, chesed ya. Bukan hesed ya, chesed. Chesed ya, Rab chesed itu rahmat besar. Apa tuh rahmat besar? Nah, jadi tadi panjang sabar ada hubungannya dengan rahmat. Rahmat itu Allah mengampuni dosa kita. Kita itu sepantasnya dilempar ke dalam neraka, rahmat ya. Tapi Allah tidak melemparkan kita dalam neraka, tetapi Dia bagaimana supaya kita tidak terlempar ke neraka? Dia mengutus Yesus yang tidak ada dosa untuk menanggung dosa kita di atas kayu salib. Itu namanya rahmatnya Tuhan. Ya, posisi kita yang pantas itu di mana? Bukan di surga loh. Tidak ada orang yang layak masuk surga. Tapi posisi kita yang pantas adalah di dalam neraka. Tetapi karena Tuhan ya, Dia berrahmat sama kita, Dia tidak melemparkan kita ke neraka, tapi Dia menghukum Yesus di atas kayu salib. Tadi barang siapa yang tidak mau percaya Yesus, dengan terpaksa Tuhan melempar orang itu ke dalam neraka. Rahmatnya besar. Rahmatnya, apa artinya rahmat? Dia mengampuni dosa kita. Banyak orang nggak ngerti apa itu rahmat, apa itu anugerah. Kalau anugerah itu Dia memberikan kita secara cuma-cuma. Oke? Yang tadi ya kata anugerah, kenannya. Ini. Kenan. Kenan itu kita tidak layak masuk surga, tapi Dia bagaimana? Menghapus dosa kita dan memelayakkan kita masuk surga. Ini kenan. Kata rahmat beda lagi ya. Kita pantas dilempar ke neraka, tapi kita tidak dilempar ke situ. Kita tidak pantas ke surga, tapi kita diberi hadiah masuk surga. Paham nggak dua kata ini? Mengerti? Apa bedanya rahmat dengan Hanan? Ingat nama Yohanes. Kalau Hanan, kita tidak pantas ke surga, tapi kita diberi hidup kekal di surga. Itu anugerah ya. Kalau rahmat, kita pantas dilempar ke neraka, tapi Allah tidak melemparkan kita ke neraka. Itu sifat Allah. Kalau kita lihat ya, ini yang pertama Rahim, yang kedua Hanan, yang ketiga Erek, yang keempat itu adalah Hesed. Nah, sifat Allah yang kelima ya, yang kita pelajari itu Emet. Allah itu roh yang tidak terbatas, yang kekal, yang tak berubah, di dalam jati diri, hikmat, kuasa, kekudusan, keadilan, kebaikan dan kebenaran. Ini kata kebenaran dalam bahasa Ibrani emet. Emet. Ya, emet ya. Bahasa Yunaninya itu aletheia. Aletheia. Kebenaran. Ya, kebenaran bahasa Ibraninya emet, bahasa Yunaninya aletheia. Jadi Allah itu senantiasa benar. Dia enggak pernah tidak benar. Makanya Allah yang kita sembah ada dua hal yang sering disebut ya dalam 1 Tesalonika 1:9. Dia adalah hidup. Dia adalah apa? Hidup. Dia adalah benar. Kalau patung dia mati, dia palsu. Nah, benar itu artinya asli apa? Asli. Allah yang asli. Ya, emet ya, Allah yang benar. Bahasa Ibraninya emet, bahasa Yunaninya aletheia. Aletheia ya. Oke, jangan lupa. Nah, sifat Allah yang ketujuh ini, Dia menjaga rahmatnya. Ya, menjaga apa? Rahmatnya untuk mengampuni dosa kita. Mari kita lihat dalam bacaan kita tadi, kitab Keluaran 34 ayat yang ke-6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya Musa dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah ya, yang pertama yang rahim, yang kedua yang berrahmat ya, di sini beranugerah, panjang sabar. Nah, ini berlimpah ya, bukan kasihnya tapi berlimpah rahmatnya. Dan nah, kata emet ini tadi ya bisa diterjemahkan bukan hanya kebenaran, tapi bisa juga diterjemahkan dengan kata kesetiaan. Ya, selalu setia dengan kata-katanya. Bisa juga diterjemahkan dengan kata percaya. Ya, makanya bahasa Indonesia menerjemahkan dengan kata percaya. Nah, ayat 7 coba kita sama-sama baca. Itu
Bagaimana dia menjaga rahmatnya. 1, 2, 3, 7. Yang meneguhkan ya rahmatnya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah, di sini ya dia menjaga rahmat, ya, menjaga rahmat. Ingat ya. Artinya dia selalu mau mengampuni dosa kita. Nah, ini ayat yang ke-7 ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita baca ya, ayat yang ke-7, bagian A ya. Yang meneguhkan rahmatnya ya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni, di sini ada kata kesalahan, garis bawahi, pelanggaran dan dosa. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dari sifat Allah di sini yang terakhir, dia mengangkat ya kata kesalahan, ada kata kesalahan dalam bahasa asli ya, kamu lihat di sini ada afon, pelanggaran itu pesa, kalau dosa itu hata'ah. Jadi semua, makanya di situ kamu kalau lihat di ayat yang ke-7, dia mengampuni satu kesalahan ya, afon, dia mengangkat ya pelanggaran itu apa? Pesa, 3 kata yang berbeda ya, tapi dengan arti yang sama, dan dia mengangkat ya, dosa artinya hata'ah. Nah, bagaimana cara Allah mengangkat ya kesalahan kita, pelanggaran kita dan dosa kita? Ini yang paling penting loh. Kalau kita ingat ya, di Indonesia agama yang terbesar itu agama Islam. Nah, agama Islam itu ciri khasnya apa? Mereka punya bulan Ramadan. Bulan apa? Nah, mereka menganggap kalau di bulan Ramadan ini mereka melakukan ibadah puasa, itu semua dosa mereka dihapus. Bulan rahmat. Paham ya? Itu inti dari pengajarannya. Tetapi kalau kamu lihat di Alkitab, yang Tuhan tekankan bukan bulan loh, tapi namanya hari penebusan, namanya Yom Kippur. 1 hari saja. Ya, 1 hari saja, bulan ke-7 tanggal 10 dalam kalender Yahudi. Tolong ditulis ya. Hari raya penebusan. Yom Kippur, bukan bulan. Tidak perlu berbulan-bulan kita berdoa pada Tuhan untuk minta ampun. Tuhan hanya tentukan 1 hari saja, namanya Yom Kippur, bulan ke-7, tanggal 10, orang Israel harus berpuasa dari jam 6 sore sampai jam 6 sore berikutnya. Dan kata Yom Kippur itu artinya hari penebusan, dosa kamu ditebus. Artinya apa dosa ditebus? Artinya semua kesalahan kita, Tuhan kirim 1 orang untuk menanggung dosa kita. Itu Yom Kippur. Kapan dia menanggung dosa kita? Di atas kayu salib di Bukit Golgota pada hari raya Paskah, pada bulan Nisan tanggal 14 dia disalibkan. Yom Kippur, hari. Hari loh, bukan bulan, bukan tahun, tapi hari. Ya. Enggak ada istilah bulan, tapi hari. Hari rahmat, hari Tuhan, hari penebusan, 1 hari. Yesus mati, 1 hari Yesus bangkit, beres, beres loh, nggak usah bulan-bulan, nggak usah tahun-tahun. Hari, harinya apa dia disalib? Hari Jumat. Asal kamu percaya pada Yesus, semua dosanya diangkat, ya, dosanya, salahnya, pelanggarannya, afonnya, pesanya, hataannya, semuanya. Kenapa dikatakan diangkat? Kenapa dikatakan diangkat? Artinya dia sudah jauhkan kita dari dosa kita dari timur ke barat. Tuhan tuh kalau sudah mengampuni dosa kita, dia tidak akan ingat lagi dosa kita. Nggak ingat lagi. Paham? Jadi di surga nanti kalau ketemu Yesus, dia nggak akan bilang sama kamu, kenapa dulu kamu bohong sama aku? Kenapa kamu begini begitu? Nggak lagi loh. Yang ditanya ya, kenapa kamu nggak melayani? Kenapa kamu nggak melayani? Dia nggak akan ungkit-ungkit dosa kita lagi. Sudah semua ditanggung dalam diri Yesus. Jadi kamu lihat di sini ya, sebagai orang percaya ada 7 sifat Allah yang
harus kita ingat. Yang pertama, dia berbelas kasihan sama kita. Yang kedua, dia memberikan kita anugerah keselamatan. Yang ketiga, kita sering jatuh dalam dosa, dia panjang sabar, tidak menghukum dosa kita. Yang keempat, bagaimana? Rahmatnya besar, dia selalu mau mengampuni dosa kita. Kemudian yang keenam, dia kebenarannya abadi, dia menjaga rahmatnya, artinya dia mengangkat semua dosa kita. Ada satu syarat. Syaratnya apa? Dosa kamu diampuni. Apa syaratnya? Bukan suruh kamu puasa? Apa syaratnya? Apa? Ya, kita sudah percaya Yesus. Apa syaratnya? Dosa kita diampuni setelah percaya Yesus. Kamu harus bertobat. Apa? Bertobat. Paham ya? Nah, ini untuk kita ya. Ada berapa sifat Allah di sini? 7 ya, coba ditulis ya. Dia berbelas kasihan pada kita, dia beranugerah pada kita, dia panjang sabar pada kita, rahmatnya besar pada kita. Terus sebagai satu kebaikan, dia memberikan kita seluruh kebenarannya dalam firman-Nya ini. Ya, firman-Nya. Oke, terus dia menjaga rahmatnya, artinya dia mengangkat semua dosa kita, semua pelanggaran kita, dan semua kesalahan kita. 7 sifat Allah loh ditujukan pada anak-anaknya. Tapi ada satu sifat nih. Dia Allah itu maha tahu. Dosa apapun yang kita lakukan di pikiran, perkataan, perbuatan, semuanya dicatat. Semuanya apa? Dicatat. Seperti kamu punya HP. Telepon kamu tercatat enggak? Di HP tercatat. Tuhan juga dia mencatat semua pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Dan dia pasti kalau kita lihat di dalam pasal 34 ayat 7 bagian terakhir, coba kita baca bagian terakhir. Tetapi tidaklah sekali-kali Tuhan membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tuhan akan membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya pada keturunan yang ketiga, keempat. Kenapa di situ kelihatannya Tuhan itu sangat kejam. Kenapa bapaknya salah, kita salah, anak kita kena, cucu kita kena, cicit kita kena, anak dari cicit kena. 3 keturunan, 4 keturunan. Kenapa? Kenapa begitu? Saya tanya, kenapa begitu? Saya kalau tidak percaya Yesus, keturunan saya bisa kena. Kenapa? Kalau orang, kamu tahu tidak percaya Yesus, di dalam keluarga itu tidak gampang membawa orang itu percaya Yesus. Dengan dia tidak percaya Yesus, dia bisa saja melarang anaknya percaya Yesus. Sehingga kita lihat Tuhan bisa marah kepada bukan hanya bapaknya, anaknya, cucunya, dan cicitnya sampai 4 keturunan. Untuk orang yang tidak mau percaya Yesus loh. Tetapi kalau untuk orang yang sudah percaya Yesus, satu saja kalian sudah percaya Yesus, Tuhan berjanji loh, seluruh keluarga kamu akan diselamatkan. Kalau kamu bagaimana? Menjadi saksi yang baik, mengabarkan Injil kepada orang tua kamu. Jangan jadi batu sandungan loh. Jangan kamu sudah jadi orang Kristen, terus nenek kamu lihat, ini cucu saya sudah jadi Kristen, tapi kelakuannya bobrok. Dibandingkan cucu saya yang tidak ke gereja lebih baik. Nah, kamu membuat nenek kamu nggak mau percaya Yesus. Ngerti? Jangan kamu harus jadi orang Kristen yang baik. Nah, kita lihat bahwa Tuhan senantiasa ingin menyelamatkan kita. Ada 7 sifatnya yang dapat kita bagaimana? Terima sebagai anak Tuhan. Dan ada satu saja sifatnya, dia pasti membesuk, mengunjungi orang yang berbuat jahat. Baik saat ini maupun orang itu sudah mati, bisa dia bangkitkan dari kematian di akhir zaman, dan dia bisa menghakimi dan menghukum. Terakhir, kesimpulannya tentang nama Tuhan dan Allah, dan 7 sifatnya untuk orang percaya, dan 1 sifatnya untuk orang tidak percaya. Apa tuh? Bertobatlah kita semua. Kenapa? Karena kerajaan Allah sudah dekat. Paham ya? Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 4 dan oleh
Yohanes Pembaptis dalam Matius pasal 3. Coba buka 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Di situ ada kata yang sangat penting. Surat Yohanes pertama ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ingat baik-baik ya. Kalau kita mengaku dosa, kita akan diampuni dosanya. Artinya begini ya. Tuhan punya rahmat tidak terbatas. Berapa kali pun ya manusia bersalah, asal dia bertobat, dia pasti diampuni dosanya. Itu yang dikatakan Yesus dalam Injil Matius pasal 18 ayat 22. Waktu Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah hanya 7 kali mengampuni orang? Yesus berkata apa? Matius 18:22. Mari kita buka dan baca. 3, 2, 1. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Ya, artinya tidak terbatas. Jadi kita sudah belajar, ya, pelajaran yang terakhir sebagai flashback cepat di dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 5, 6, dan 7 ada 10 hal tentang 2 nama Allah dan 8 sifat Allah. 2 nama Allah dan 8 sifat Allah. Nama Allah itu Tuhan dan Allah, tapi sebelumnya diawali dengan 7 perintah Tuhan supaya Musa menyiapkan 2 olah batu, dan 2 olah batu itu harus selesai di pagi hari, dan dia harus pagi hari naik gunung, dan dia harus berada di hadapan Tuhan, tidak boleh datang membawa kawan. Dan dia jangan biarkan orang Israel mengembalakan kambing domba di kaki gunung Sinai. Ada 7 perintah. Kemudian Tuhan berada di hadapan Musa. Musa naik gunung, Tuhan turun dari surga bertemu dengan Musa. Kemudian dari 2 nama dan 7 sifat dan 1 sifat. Apa 2 nama? Tuhan, YHWH, Allah, Elohim. Kemudian apa 7 sifatnya? Yang pertama apa? Dia berbelas kasihan, dia memberi anugerah. Yang ketiga, dia panjang sabar. Yang keempat, rahmatnya besar. Yang kelima, dia memberikan kita kebenaran dalam bentuk firman-Nya. Ini ya. Walaupun Allah kita tuh Allah yang tidak terbatas, tapi dia membatasi dirinya waktu dia berkomunikasi dengan manusia hanya melalui kitab suci ini. Paham? Allah tidak terbatas, tapi dia membatasi dirinya. Ada perjanjian lama, perjanjian baru, dia berkomunikasi dengan kita. Seluruh kebenarannya dia berikan kepada kita. Kemudian dia menjaga rahmatnya, artinya dia mengangkat semua dosa kita, semua pelanggaran kita, semua kesalahan kita, itu di atas kayu salibnya Yesus. Semua dosa kita dihapus. Tidak mengenal bulan rahmat, tidak mengenal bulan apa? Rahmat, tapi apa? Hari penebusan. Hari apa? Hari penebusan. Karena kita nggak bisa berbuat sesuatu minta dosa kita diampuni, nggak bisa. Kamu mau jungkir balik, kamu mau membakar diri. Kamu bilang, Tuhan ampuni dosa saya ini kotor, bakar saya mati di sini saja. Udah, nggak bisa dosa kita dihapus. Hanya bisa dihapus dengan darahnya Yesus. Paham? Ngerti nggak? Kamu mau berpuasa 10 bulan pun dosa kamu nggak bisa hapus, nggak bisa. Mau berpuasa setahun, sepanjang tahun puasa terus, nggak bisa juga dosa kamu dihapus. Karena Tuhan bilang hanya 1 hari, 1 apa? Hari Yesus disalib. Yesus apa? Yom Kippur namanya, hari raya penebusan. Kamu nggak bisa datang sama Tuhan, aku sudah puasa 1 tahun loh, dari Januari, Februari, Maret, April sampai Desember puasa terus aku. Tahun rahmat. Apa yang lebih hebat daripada bulan rahmat? Tahun rahmat. Nggak akan bisa. Hanya bisa apa? 1 hari. Oke? Nah,
Yang terakhir, dia pasti mengunjungi, menghakimi, menghukum orang yang berdosa. Terakhir, apa kesimpulannya? Sebagai pelajaran hari ini, kita harus cepat-cepat bertobat. Kita harus cepat-cepat mengaku dosa, dan kita harus mengampuni orang, dan kita juga melihat ya Tuhan mengampuni orang. Dan kita jangan lupa memberitakan Injil pada orang yang belum percaya. Kalau dia percaya, dosanya diampuni. Dosanya apa? Itu yang 100. Yang apa? Kenapa 100? Sebelumnya dia ikut setan, sekarang ikut Tuhan Yesus. 100 enggak? 100 tuh. Jadi kalau kamu dapat nilai 100 sekolah, jangan bangga ya. Kamu harus bangga kalau kamu bisa membawa orang percaya Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami setelah menyelesaikan pelajaran-pelajaran kami selama 2 hari di camp ini. Kami mengucap syukur ya Bapa, sesungguhnya kami anak-anak yang masih muda, kiranya Engkau menolong kami supaya kami bisa bertumbuh dalam iman, agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami mau juga menjadi pelajar-pelajar firman yang melakukan firman-Mu. Ya Bapa, ampuni dosa kami serahkan acara kami selanjutnya ke dalam pimpinan-Mu. Demikianlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih.